Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di agenda tahunan. Tahunan ya Tuhan, gara-gara sudah 1 tahun berlalu tiba-tiba jadi tahunan. Agenda mingguan kita yaitu nonton dan bahas Osama Ranking episode 13. Ya, hari ini sudah episode 13 dan gua mau langsung nonton aja daripada gua kena spoiler. So, sampai jumpa setelah gua udah kelar nonton. Bye-bye. Hah? Apa sih dimulai? Kita baru mulai sudah dikasih informasi penting kali. Mendiang Permaisuri dibunuh oleh Tuan Milanjo. Berarti bener dong apa ibunya Boji itu dibunuh sama Miranjo loh. Ini kenapa jadi Milanjo lagi? Miranjo aja, kenapa jadi Milanjo iki? Aku sudah bersumpah setia kepada Tuan Milanjo. Kenapa jadi Tuan? Ini cewek atau Tuan itu nggak terkhusus untuk pria ya? Oke, berarti kalau dari sini ini udah kelihatan nih secara hierarki ya, Apis tuh sumpah setia kepada Miranjo bukan kepada Bose. Oke, jadi wajar nih kalau kalian yang pada ngebilang Apis itu sim Miranjo, ini kayaknya bener nih, Apis emang sim beneran ke Miranjo. Apa? Kok ada angka 3 di helmnya? Oh iya, ada angka 3. Maksudnya apa itu? Kesatria nomor 3 gitu? 1, 2, 3, 4. Oh iya, kita lihat Derushi rematch melawan anjing-anjing ini. Aduh, dolar kuning. Aduh, ini kenapa baru mulai udah ngebangun dead flag buat healing ini? Ini dari mana prajuritnya semua coba? Apakah ternyata selama ini pelayan yang ada di sekitarnya healing itu ternyata adalah prajuritnya? Oh setan. Ternyata Derushi bukan ketusuk pedang, tapi ya badannya keluar pedang. Ya ilah. Aduh, lu pada yang nonton PV kemarin itu pasti ketipu loh. Dikira Derushi ketusuk pedang, ternyata armornya ada pedangnya. Keren ya, apa? Si tameng terkuat bertarung bukan dengan tameng lagi, tapi dengan senjata. Ayo gimana coba? Derushi sendiri lawan 3 orang sekaligus. Aduh ngeri sekali pasti. Tiba-tiba Oken juga turun ke lapangan. Tuhan, pas di kepala itu pak. Jangan. Itu barang apa itu, darahnya masuk lagi. Langsung terkonfirmasi nih, healing bisa pakai sihir lain selain healing. Healing OP sekali, Pak. Orang sudah ketebas lehernya loh, masih bisa di healing. Lah? Oh, pantas armornya kayak gaun gara-gara diisi sama potion. Pintar loh desainnya. Tuhan. Ayo Dimas, keluarlah kau Dimas. Cuma kau satu-satunya yang nganggur saat ini Dimas. Tunjukkan kegunaanmu. Ini semuanya lagi. Oh ada Bebin. Oh iya. Aduh Dimas, kok malah turun ke bawah lagi. Percuma berharap sama engkau Dimas. Ya Bebin juga ke bawah. Berarti mati betulan nih. Aduh saya mau nangis pak. Aduh healing, dia masih ingat tembarnya loh. Comeback. Derushi barbar pak, kebanyakan obat. Kesian Derushi itu dari kemarin disiksa terus loh, tidak mati-mati. Ya baik, aku ingin wujudkan impiannya. Si Miranjo nih bucin. Dia tidak boleh memiliki keluarga. Itu hanya akan menghalangi impiannya. Bukannya dengan ada keluarga dia bisa jadi dapat kekuatan nih. Wih, ini baru episode berapa? 13 nih udah melawan Oken loh. Sebelum aku tiba jangan menyerah. Apa ya? Dain? Aduh. Despa bisa bikin apa?
Kenapa harus tunggu dia coba? Bagi Boji, Oken adalah musuh terbesarnya. Iya ya, kelihatan banget tuh tadi di bagian Oken. Kalau gambarnya nggak terlalu bagus. Apa mungkin gara-gara belum ada scene epic ya, makanya nggak terlalu dibikin serius banget. Oh Tuhan. Apis pakai tangan kosong. Hah? Apis tergeletak? Hah? Maksudnya? Berarti Apis dikalahin sama si bandit? Itu tadi sama ranking episode 13. Keren loh. Keren. Buat gua rasa keren sih. Bagus. Oken bisa regenerasi kak. Kalau dilihat dari darahnya yang masuk lagi ke tubuhnya itu jelas bisa regenerasi pak. Kan si Despa ngomong ya kalau kalau Oken adalah musuh terberatnya Boji. Artinya kalau misalnya Oken tuh bisa regenerasi, serangan akupunturnya Boji tuh nggak ngaruh loh. Karena kan Boji tuh nyerang di bagian syaraf segala macam. Nah kalau syarafnya itu bisa diperbaiki, otomatis nggak ada efek serangannya Boji. Jadi masuk akal banget tuh kalau misalnya Despa bilang serangan Boji itu adalah Boji tuh nggak cocok lawan Oken. Duh, gue jadi kesel sama Dimas loh. Di saat dia paling dibutuhkan, dia malah nggak ada. Pedang yang di punggung Dorshi itu hilang kemana Sensei? Itu hancur, bukan hilang, hancur. Dihantam sama Gigantes tadi tuh. Hancur langsung pedangnya yang ada di punggung. Di episode ini ya, kayak karakter healing tuh jadi makin dibuat primadona gitu, makin dibuat bagus. Lu bayangin tuh, dia sudah bisa selamat, sudah bisa kabur, masih sempat-sempatnya dia selamatkan kesatria si kesatria yang nomor 1 tuh, masih sempat-sempatnya loh. Kita malah dibuat cinta sama karakternya healing nih. Dan karakternya healing ya, kalau gue lihat ya itu kayak emak-emak yang panikan gitu. Jadi waktu dia setelah nyembuhin si kesatria yang cewek tuh yang kebelah tuh lehernya, dia tuh kan kayak panikan gitu. Aduh, aku harus apa nih? Apa nih? Minum potion. Itu kayak emak-emak panikan sumpah. Lucu loh liatnya. Dan potionnya tuh kayak obat. Obat penenang. Aku panikan, aku harus apa nih? Minum potion biar tenang. Pakai sedotan. Pakai sedotan tuh yang keren banget sumpah. Gue jadi ingat SpongeBob yang episode topi, ada gelas dan ada sedotan tuh yang tinggal minum. Tapi ini armor bukan topi. Keren loh. Keren banget sumpah. Itu jadi pintar banget kan di episode berapa gitu? 11 atau 10 itu kan gue sempat bilang loh. Nah, waktu di pembahasan itu, gue kan sempat nanya nih, kenapa sih armornya healing tuh bentuknya kayak gitu tuh lucu banget sumpah, kayak gaun. Nah, di episode ini dijawab dengan sangat logis kenapa armornya kayak gitu. Ternyata ada potion di dalam dan ada sedotan. Keren banget sumpah. Jadi ternyata desain karakternya tuh nggak ngasal desain loh, itu ada maksud dan tujuannya. Keren banget sumpah. Dan juga gue senang loh dengan cara mereka tuh kayak nipu di bagian PV. Di PV kan kita diliatin Dorushi yang dihajar dengan Gigantes dan ada pedang tuh di belakangnya. Jadi kita dibuat mengira kalau Dorushi itu bakal mati karena dia udah ketusuk 6 pedang. Ternyata itu bukan ketusuk, itu armornya pak. Bisa-bisanya si Apis kalah sama penjahat Bantet. Kelihatan banget sih, itu kan dari episode kemarin udah kelihatan kalau si bandit tuh cerdas ya. Bukan pintar tapi cerdas. Jadi kemungkinan dia tuh menggunakan kecerdasannya untuk membuat Apis lemah dan ya. Nah ini juga belum tahu Derushi masih hidup atau enggak. Kalau cuma diliatin kaki itu jelas masih hidup bro. Pasti itu. Lu bayangin aja siapa tuh yang raja kemarin? King Bo. Itu aja tuh udah hampir meninggoy loh. Itu udah ditusuk berkali-kali dan masih hidup. Apalagi Derushi yang cuma diliatin kaki itu pasti masih hidup lah. Gak mungkin tidak. Apalagi ada healing nih, si plot armor masih hidup loh. Masih bisa di heal dia. Tapi kasihan loh sih. Kasihan pak. Gimana tidak kasihan dia lawan 4 orang sekaligus loh. Oken gak ngelawan sih, cuma numpang lewat aja. Si bandit, si penjahat 2 orang, si Gigantes. Belum lagi sama si anjing-anjing itu tuh.
Bang Domas akan melakukan apa bang? Kita lihat saja besok akan melakukan apa. Kayaknya sih bakal melakukan klarifikasi sama si Boji ya. Apakah Dimas sudah berubah jadi Domas? Andaikan tadi misalnya Dimas datang waktu healing tuh lagi sekarat-sekaratnya, itu pasti jadi Domas tuh. Ya ilah, malah ternyata lagi traveling di bawah tanah. Bang, healing itu emang prestis loh. Waktu diliatin waktu Bose nembak healing pakai permata kayu. Oh iya ya, oh iya dia kan pakai baju itu ya, baju Nun, iya kan bahasa Indonesianya Nun apa ya, bajunya Nun tuh. Jadi masuk akal banget kalau dia memang priestess, iya. Jadi bisa gunakan sihir cahaya sama healing. Oh iya, masuk akal banget, bener juga. Kenapa Kapten Kesatria Hades manggil Oken pakai sama, sementara Hades manggil Oken biasa aja? Karena sempat dijelasin tuh kalau Oken itu mantan pedang Hades, jadi bisa dibilang dulu tuh dia bagian dari pasukan Hades. Makanya si Kesatria Hades itu manggilnya sama, sebagai orang yang lebih dihormati gitu, karena dulu pernah sama-sama menjadi bagian dari Kesatria. Kelemahannya Oken itu cahaya. Menurut gue Oken vampir kalau dari cara regenerasinya yang kayak mundurin waktu buat benerin badannya. Menarik ya, kalau misalnya dia vampir itu bisa ngejelasin kenapa dia makan tikus, karena dia bisa dapat darah dari tikus. Jadi mau tikus itu masak atau tidak, ya bodo amat, yang penting dia dapat darah. Menarik. Gue malah heran sama Miranjo gitu. Miranjo tuh saking bucinnya, dia tuh nggak mau sampai si siapa namanya tadi? Si Bose mati. Makanya dia suruh Bose nikah supaya punya anak dan bisa dijadikan wadah baru. Berarti itu Bose yang dihidupkan kembali di tubuh Daida itu berarti di luar dari sepengetahuannya Bose dong. Iya kan? Karena di episode 12 tadi kan tuh si Miranjo nggak ngasih tahu apa-apa tuh kenapa dia harus punya istri kedua, kenapa dia harus bisa punya anak kedua. Kan nggak dijelasin tuh sama si Miranjo, artinya Bose tuh nggak tahu apa-apa tentang rencananya Miranjo yang pengen ngehidupin dia lagi. Iya, makanya dia sempat bilang ngikutin alur. Oh iya, bener juga, masuk akal tuh. Makanya dia bilang ngikutin alur karena dia tuh lagi ngebaca rencananya Miranjo. Karena dia pun sendiri tuh nggak tahu rencananya Miranjo tuh Miranjo mau apa. Iya, masuk akal sih. Makanya dia bilang ngikutin alur aja. Ya, masuk akal. Kayaknya Oken dan Despa temenan bang, jadi kemungkinan Despa datang buat negosiasi sama temannya ini. Bisa jadi. Atau jangan-jangan ternyata Despa punya kekuatan tersembunyi. Tiba-tiba kita dibuat terpesona dengan kekuatannya Despa beserta bisonnya. Apis jadi Asep. Boleh. Kalau misalnya besok Apis masih nggak jelas, kita panggil Asep aja lah. Bison overpower. Lu bayangin tiba-tiba ternyata Despa datang bersama bisonnya yang mencoba berlari untuk menghajar si Oken, dan ketika mau sampai ternyata bisonnya kehabisan nafas. Nah itu kan keren tuh. Jadi udah epic. Pas depan Oken nafasnya habis. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas di episode kali ini ya. Ya episode kali ini tuh walaupun dari gambar rada kurang ya, apalagi di Oken, apalagi gambarnya Oken yang waktu di kota, tapi dari segi cerita keren banget sih. Terutama di bagian healing yang kita dibuat kayak makin lovable banget nih karakternya healing nih, gara-gara episode 13. Derusi juga sih. Try hard banget sumpah Derusi. Dari semua orang kayaknya tuh paling menderita Derusi deh. 2 kali hampir mati. Apis malah ngebucin, Dimas malah gak jelas, Bebin AFK. Derusi kasihan, harus nanggung beban. 2 kali hampir mati di saat yang lain kesatria pada tidak jelas. Coba Derusi. Memang Derusi ini MVP berarti. Sampai saat ini Derusi MVP. Apis ngebucin, Domas jadi Dimas, Bebin AFK, Derusi doang nih hampir maninggoy 2 kali. Ya itulah sama ranking. Oke, sampai jumpa minggu depan di episode 14 di pembahasan berikutnya. Kalau ya kemungkinan live tuh jam 10 lagi ya bro. Tapi kalau ternyata nggak jam 10 artinya di atas jam 10. Gue lagi capek artinya tuh. Oke, thank you semua yang udah temani gue nonton sampai saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye bye.